你分明被我抹去灵智，怎么可能清醒过来？说不说？今日值加800，今日值加1000，今日值加800，今日值加2000。究竟是何怪物？这里岂是你能撒野的地方？也不要为难墨家，长公主有令。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian nih, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Pangkyukuan. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan setelah pertarungan epik kemarin. Yang diakhiri dengan ditangkapnya dua anggota Gua Huolin. Tentu saja para petinggi sekte itu menjadi sedikit terkejut. Mereka sudah tahu kalau yang membantu Xiaobai itu adalah sosok praktisi yang memakai tangan raksasa. Sang patriark begitu penasaran nih, siapa sebenarnya orang tersebut. Ia pun meminta diceritakan tentang sosok itu. Tetua di depannya mengira kalau lelaki tua itu kemungkinan adalah lelaki tua Tianu. Mendengar nama itu, di sisinya juga mengiyakan kalau siapa lagi kalau bukan dirinya yang bisa menguasai teknik tangan raksasa. Menurutnya selama 1000 tahun terakhir, hanya dialah satu-satunya orang yang memiliki energi abadi. Mendengar itu tentu sang patriark pun memilih untuk menebus kedua muridnya itu dengan tebusan batu roh. Ia pun memerintahkan salah satu tetua untuk pergi ke sekte Xiaobai. Singkat cerita, salah satu tetua pun akhirnya tiba. Dirinya yang bernama Lintian mengatakan tujuan kedatangannya yaitu ingin menebus para murid dari Gua Huolin. Tak membutuhkan waktu lama, di sana muncullah Xiaobai yang juga di belakangnya terdapat dua murid yang siap ditukarkan. Namun tanpa diduga setelah melihat Xiaobai, Lintian malah langsung bergerak untuk menyerangnya. Beruntung tepat di saat itu muncullah si kakek yang dengan satu tangannya ia pun mampu menghempaskan Lintian. Dirinya sangat terkejut ternyata orang di belakang Xiaobai itu adalah lelaki Tianu yang sebelumnya mereka bicarakan. Diketahui kalau si kakek ini pernah melakukan pertempuran pada 100 tahun yang lalu, yaitu menyerang ketua sekte Gua Huolin. Setelah melihatnya hari ini, tentu saja Lintian ini menjadi murka dan siap untuk melakukan baku hantam. Seperti biasa, praktisi Gua Huolin selalu mengeluarkan kilin api yang merupakan ciri khas dari sektenya. Sementara si kakek juga tak mau kalah nih. Ia juga lantas meminum air spiritual Xiaobai yang dengan itu kekuatannya pun kembali meningkat. Jelas hanya dalam sekejap saja kecepatan si kakek memang menakjubkan. Terbukti Lintian auto panik karena si kakek ini bisa menghilang, bahkan tak hanya itu, si kakek terlihat santuy dikala kilin apinya dilenyapkan. Melihat keajaiban itu, Lintian auto menghormatinya dan ia pun langsung memberikan batu roh untuk menukarkan dengan dua muridnya. Xiaobai melepaskannya dan mereka pun pergi dari tempat ini. Akan tetapi Xiaobai masih penasaran mengenai kenapa si kakek membiarkan Lintian pergi. Menurut Xiaobai, alangkah lebih baik kalau mereka ini kembali disekap untuk mendapatkan batu roh yang lebih banyak. Tentu saja si kakek tahu betul tentang kekuatan Gua Huolin. Menurutnya sekte ini bukanlah sekte sembarangan. Jadi sudah cukup bagi Xiaobai untuk menyinggungnya karena jika hal ini terus berlanjut,
maka takutnya menurut si kakek Xiaobai akan dibantai. Selain itu, setelah pertempuran barusan, si kakek juga memutuskan untuk meninggalkan Xiaobai dan kembali menjelajah. 你准备去哪儿啊？咱们一起啊！肉山复苏只是一个开始，要去走动走动，和他们聊聊。 Singkat cerita, Xiaobai kemudian kembali kedatangan Aoyeji. Xiaobai menanyakan kenapa Aoyeji masih bisa selamat dari serangan petir di alam rahasia. Yang katanya hal itu merupakan suatu keberuntungan dirinya itu bisa selamat dan akhirnya kembali ke sekte ini. Tak ingin terus berbicara dengannya, Xiaobai pun pergi untuk bertemu dengan Tuan Putri. Ia langsung meminta kepada Tuan Putri bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan segera pergi. Tentu saja kepergian kali ini bertujuan mengantar Tuan Putri ke kerajaan Zhen Yuan. Di perjalanan Xiaobai kali ini tentu saja selain mengantarnya, ia juga memiliki niatan untuk membuka cabang pemandiannya di kerajaan Zhen Yuan. Singkat cerita, mereka pun sampai. Keduanya pun juga mulai berjalan masuk ke rumah Tuan Putri. Namun di perjalanan Xiaobai dibuat terkejut nih, karena di sana terdapat si Tuyan beserta ayahnya yang sudah ditangkap. 雨姑娘，她怎么会在这儿？ Singkat cerita, Tuan Putri pun bertemu dengan kakaknya dan menceritakan tentang Xiaobai yang telah menyelamatkannya. Namun anehnya, Du Yangyu ini sudah tahu nih kalau pria di depannya ini merupakan bos besar dari Tang Neng Yipin. Ia nampaknya memiliki sebuah rencana buruk pada Xiaobai. Terbukti di saat Xiaobai tengah tertidur, ia tiba-tiba diserang. Xiaobai yang merasa penasaran tentang rencananya, jadi ia pun memutuskan untuk berpura-pura tertidur. 经验值加200。 长公虎卖的什么药？哦， Ternyata guys, rencana Du Yangyu ini terbilang jahat. Ia bahkan rela mengorbankan adiknya sendiri untuk memperluas kerajaannya dengan melakukan penggabungan dengan Gua Huolin. Di sisi lain diperlihatkan Xiaobai yang sudah diikat karena menurut mereka Xiaobai telah terkena racun pemecah jiwa dan siap untuk digunakan menjadi sebuah boneka. 静待将其炼制成傀儡，为殿下所用。 Langsung saja Du Yangyu pun mengeluarkan sebuah teknik untuk merubah Xiaobai menjadi boneka. Dan apa yang terjadi? Ya, teknik dari Du Yangyu ternyata tidaklah mempan kepada Xiaobai. 经验值加800。 原来如此，镇元国当真是手段狠辣。 Jelas saja Du Yangyu menjadi agak terkejut. Bagaimana bisa Xiaobai bisa mematahkan teknik terkuatnya? 你分明被我抹去灵智，怎么可能清醒过来？ Namun meski begitu Du Yangyu tak menyerah dan kembali menjalankan rencananya itu, yaitu meminta resep dari kolam spiritual Xiaobai. Tapi jelas Xiaobai menolaknya, bahkan selain itu Xiaobai juga meremehkan keduanya hingga akhirnya anak buah Du Yangyu langsung menghajarnya. Tapi jelas pukulan semacam ini tak akan pernah mempan pada Xiaobai, membuat ia pun masih bertahan untuk tak memberitahukan resep Tang Neng Yipinnya. Tak menyerah sampai di situ, Du Yangyu kemudian kembali mengancam Xiaobai dengan sebuah besi panas. 说不说？ Tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Ya, benar, besi panas yang ditancapkan pada tubuh Xiaobai ternyata tidak mempan. 经验值加800。 Dirinya tentu kaget bukan kepalang, karena tubuh Xiaobai ini bukanlah tubuh sembarangan, melainkan tubuh manusia yang sangatlah kebal. Masih juga tak menyerah, kali ini Du Yangyu kemudian memasukkan Xiaobai pada air panas yang mendidih. Alih-alih kesakitan, justru Xiaobai malah santuy hingga ia mengatakan kalau apa yang dilakukan Du Yangyu itu tidaklah berguna. 经验值加800。 Dan kini Du Yangyu kembali merubah siksaan Xiaobai dengan cara dicambuk. 经验值加200。 Sampai akhirnya semua siksaan telah diberikan pada Xiaobai, tapi masih juga tidak berguna. Alhasil Xiaobai pun merasa kesal karena siksaan yang disuguhkan Du Yangyu itu tidak menambah nilai pengalamannya.
Dengan itu ia pun akhirnya bergerak untuk melepaskan dirinya dan terjadilah baku hantam. Dan akhirnya dalam sekejap Xiao Bai pun berhasil 这里只是你 mengalahkannya. 能撒野的地方。 Dia meminta untuk melepaskan si Tuyan beserta ayahnya, dan jika itu dilakukan maka dirinya akan memaafkannya. 殿下不要为难末将，长公主有令。 Pertama Xiao Bai pun menuju ke tempat Tuan Putri untuk menolongnya. Peristiwa yang terjadi pada sang Tuan Putri jelas membuatnya bersedih karena dirinya tak menyangka kakaknya melakukan hal keji pada dirinya, di mana ia dipaksa untuk menikah dengan Hua Lindong demi kerajaan Jen Yuan. Mendengar hal itu jelas Xiao Bai tak tinggal diam dan ia pun berjanji untuk membantunya. Di sisi lain kita kemudian diperlihatkan bagaimana Du Yanyu mengadu pada ayahnya atas tindakan Xiao Bai yang telah di luar batas. Ia menginginkan untuk membalaskan dendamnya dan menghabisi Xiao Bai. Mendengar itu sang raja pun menjadi marah. Namun sebelum bertindak, ia kemudian menanyakan terlebih dulu pada sang istri mengenai masalahnya ini. Menurut permaisuri, masalah ini harus segera diselesaikan. Terlebih dengan kekuatan Xiao Bai yang mendominasi, ia mengira kalau di tubuh Xiao Bai pastilah memiliki banyak harta karun. Ya, selain dari resep rahasia dari Tang Neng Yipin. Dan akhirnya sang raja pun memiliki sebuah rencana nih, yakni dia akan menangkap Xiao Bai pada acara penjamuan yang akan dilaksanakan di malam hari. Singkat cerita malam hari pun tiba, Xiao Bai kemudian dipersiapkan untuk melakukan pertemuan dengan sang raja. Terlihat dirinya diperlakukan sangatlah baik, bahkan dilayani seperti raja. Dan akhirnya waktu penjamuan pun tiba, di mana ini merupakan pertemuan untuk membicarakan pernikahan Tuan Putri. Semua tamu termasuk Xiao Bai terlihat sudah hadir. Namun sebelum acara dimulai, Tuan Putri meminta pada sang ayah untuk membatalkan pernikahannya. Jelas saja sang ayah pun menjadi marah dan menolaknya. Bahkan kakaknya Du Yanyu itu juga menyeret adiknya ini agar setuju untuk menikah. Dan di saat itu juga Xiao Bai pun mulai angkat bicara mengenai tujuan kedatangannya yang selama ini itu tidak dilayani oleh kerajaan. Di mana ia mengatakan kalau anggota kerajaannya, tepatnya Du Yanyu sebelumnya telah menyiksa dirinya hingga memaksa untuk membocorkan resep rahasia Tang Neng Yipin. Jelas saja perkataan tersebut membuat sang raja pun menjadi marah. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.